kaum muslimin, Al-Mahdi akan muncul. Rasul mengatakan kemunculannya nanti di depan Ka'bah, antara rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di situ dia dipegang dan digenggam erat oleh orang-orang beriman dan dipaksa untuk mau dibaiat, dan beliau memberontak. Beliau menolak dan tidak mau dibaiat, takut menjadi Al-Mahdi dan dianggap sebagai Al-Mahdi, sementara ciri-ciri ada pada dia semua. Ciri-cirinya apa? Kaum muslimin, Al-Mahdi akan muncul. Rasul mengatakan kemunculannya nanti di depan Ka'bah, antara rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di situ dia dipegang dan digenggam erat oleh orang-orang beriman dan dipaksa untuk mau dibaiat, dan beliau memberontak. Beliau menolak dan tidak mau dibaiat, takut menjadi Al-Mahdi dan dianggap sebagai Al-Mahdi, sementara ciri-ciri ada pada dia semua. Ciri-cirinya apa? Nah, Nabi menyebutkan rentang kejadian alam menjelang Al-Mahdi muncul. Nabi menyebutkan, satu, apabila kalian menyaksikan salju sudah mulai turun di Arab. Sejak tahun 2009 tiap tahunnya salju turun di Arab. Bahkan sekarang seluruh dunia menyaksikan antara Mekah ke Madinah di highway-nya itu sudah penuh dengan salju, kaum muslimin. Orang sudah hati-hati jalan sekarang. Arab, Pak, nggak pernahnya ada salju, sekarang sudah turun salju di Arab. Siapa yang mau bantahin? Nabi berkata dia akan muncul di musim salju, dan kalian ketika dia muncul wajib berbaiat kepadanya walaupun merangkak di atas salju. Nggak ada kendaraan ini umpamanya, salju tebal banyak, wajib kejar dia walaupun merangkak di atas salju. Salju sudah turun di Arab. Lalu dekatnya Al-Mahdi muncul, kata Rasul, peperangan merata but setelah Arab Spring. Kaum muslimin yang kami muliakan, secara spesifik Nabi menyebutkan lagi apa yang akan terjadi menjelang beliau muncul, yaitu pusat pemerintahan Al-Mahdi sebelum dia muncul akan dipenuhi oleh fitnah-fitnah yang disebut oleh Rasul dengan wal fitanu bisyam. Dan fitnah-fitnah itu standar dan barometernya adalah negeri Syam. Fitnah Syam. Fitnahnya apa maknanya? Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat memahami makna fitnah adalah terjadinya banyak pembantaian, pemaksaan akidah supaya kafir, pembunuhan, penangkapan, dan kekacauan-kekacauan peperangan-peperangan ini adalah fitnah. Fitnah di Syam. Syam itu di mana tadi? Syria, kaum muslimin. Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Ini adalah Syam. Dan Nabi mengisyaratkan badiru bil a'mali fitanan. Ketika masa-masa fitnah, badiru, berlomba-lombalah kamu, nampakkanlah terang-terangan. Bil a'mal, kamu memperbanyak amalan-amalan saleh di masa-masa fitnah. Dan Nabi mengatakan wal fitanu bisyam. Yang dimaksud dengan fitnah itu adalah di negeri Syam. Ketika start fitnah di Syam, kamu yang ada di bumi seluruhnya wajib berpacu-pacu, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Why? Kenapa? Karena orang-orang yang amal solehnya yang banyak, yang ketika beban berat, fitnah, petaka, bencana, huru-hara, musibah akhir zaman itu terjadi, hanya dia yang akan selamat. Sebab apa? Kekuatan dan tumpangan iman dan amal soleh lah yang menjadikan orang-orang ini selamat. Apa yang akan terjadi? Bapak Ibu akan merinding mendengarkannya semua. Apa yang akan terjadi menjelang Al-Mahdi ini muncul? La haula wala quwwata illa billah. Akan sangat sedikit manusia ini yang mampu memikul beratnya beban. Sehingga kata Rasulullah, orang yang beriman di antara kamu di saat itu nanti, saat lewat di depan-depan kuburan, saking beratnya tekanan dan beban, bencana, musibah hidup, sampai-sampai dia berkata, aduhai kiranya alangkah indahnya kalau saya yang dalam kuburan itu, kalau saya yang mengisi kuburan itu. Maksudnya apa? Nggak tahan dengan hidup di dunia ini. Kalaulah saya sudah meninggal sebelum kejadian ini, lebih enak bagi saya. Ini orang beriman, Pak, akan berkata begitu nanti. Bayangkan orang yang tidak beriman, kalau masih hidup mungkin mereka akan bunuh diri. Orang akan rela membunuh orang lain demi sesuap makanan. Apa yang akan terjadi sebenarnya? Mari kita simak berikutnya. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, hamba Allah yang kami muliakan, benar-benar luar biasa. Sekarang di Madaya, penjahat-penjahat kemanusiaan yang PBB baru saja mengumumkan pernyataan bahwa penjahat perang yang paling asli zaman ini adalah Bashar Assad. Di Madaya, Pak, puluhan ribu umat Islam Ahlus Sunnah dikepung. Hari demi hari puluhan bergelimpangan mati karena nggak ada makanan sama sekali. Mereka sudah berusaha memakan tikus, makan anjing yang ada, makan kucing. Mereka sudah berusaha memakan rumput apa yang bisa. Musim dingin juga, listrik di pasokannya mereka matikan, air bersih mereka matikan. Bahkan ada air yang biarkan mengalir tapi diracuni dulu. Ya Allah, pembantaian yang sangat keji. Ini fitnah di Syam. Sementara tuan-tuan masih makan dengan nikmat, bahkan memilih makanan, duduk di restoran Arab dengan bayar ratusan ribu. Sementara untuk berinfak buat sama hanya 50 ribu aja diberi itu. Apa yang akan Bapak Ibu jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bakhil umat Nabi akhir zaman ini, bakhil. Harta kita ada, kita mampu mencari, tapi kita bakhil. Wallahi kaum muslimin, mereka merasakan ketika saya bacakan hadis Rasul tentang ancaman Allah di hari kiamat. Orang yang mampu menolong saudaranya tetapi dia tidak menolongnya. Orang yang mampu memberi makan saudaranya tapi dia tidak memberinya.
Orang yang mampu membela saudaranya tapi tidak melakukan pembelaan apa-apa. Orang yang saudaranya sakit tapi dia tidak mengunjunginya. Maka bagaimana jawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudah wajib ini Masjid Al-Ikhlas dan seluruh masjid Ahlussunnah wal Jamaah seperti diumumkan oleh fatwa-fatwa ulama kibar seluruh dunia, wajib seluruh muslim satu bumi ini menolong saudara yang ada di Syria. Wajib hukumnya, maka berdosa jika tidak dilakukan. Saudara-saudaraku sekalian, hamba Allah yang saya cintai, selanjutnya kaum muslimin, tidaklah muncul Al-Mahdi, kata Rasulullah, sampai wafat seorang raja. Yaqtatil inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah wala yasiru ila ay wahid minhum, akan saling bertelaga, akan saling bergaduh, akan saling bertengkar. 3 putra mahkota sampai ke tingkat akan bunuh-membunuh. 3 putra mahkota ketika seorang raja yang menguasai kanzikum. Kanz ini para ulama ahli hadis mutakhir mengatakan dia adalah Mekah dan Madinah. Ketika seorang raja penguasa Arab Saudi, singkatan hadisnya begitu jadinya, ketika seorang raja penguasa Arab Saudi meninggal dunia, 3 putra mahkota pengganti di belakangnya akan saling berbunuh-bunuhan atau saling bertengkar, bertelaga, bergaduh sesama mereka, dan tidak ada seorang pun yang betul-betul dianggap pemimpin Mekah dan Madinah sampai memimpinlah Al-Mahdi dari keturunan kandungku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk tuan-tuan ketahui siapakah telah meninggal dunia dan dia adalah raja Arab Saudi. Siapa namanya? Raja Abdullah. Dalam usia lebih 90 tahun beliau meninggal dunia. Baik kaum muslimin, berikutnya menjelang Al-Mahdi ini muncul, Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering terlebih dahulu. Silakan saksikan hari ini. Ingat hadis Nabi tadi, tidak akan terjadi kiamat sampai mengeringnya sungai Efrat. Nah kaum muslimin, Nabi mengatakan mengeringnya sungai Efrat ini akan menjadikan munculnya gunung emas dari dalam perut bumi Irak. Sungai Efrat telah mengering. Siapa yang berani mengatakan bahwa sungai Efrat tidak mengering? Wahai hamba-hamba Allah, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga Allah mengampuni saya dan kita semua dari masa lalu kita yang begitu lalai dan longgar. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga apa yang saya sampaikan menjadikan bapak ibu semuanya bersemangat berkorban dengan hartanya. Saudara kita di Palestina, saudara kita di Syria saat ini mempertanyakan di mana kita. Maka tunjukkan bahwa kita ada, menyumbanglah, berinfaklah. Biarkan DKM yang mengurusnya kemana mau dikirimkan. Percayakanlah niat kita telah Allah sampaikan ketika kita mengeluarkannya. Baik, semoga kita Allah pertemukan lagi di masa yang akan datang. Demikianlah, nastaghfiruka ya Allah, natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.